Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Siapkan setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sama-sama kita puji dari Allah. Kau yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, dengan setiap pujian kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Setiap pengakuan kami,
Terpujilah setiap pujian pengakuan kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami menjak tahun 2021 semua karena tuntunan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang kami lalui di tahun 2020. Terima kasih Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pada pagi hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk datang menaik ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kaulah Raja dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memuji muliakan nama-Mu, Kau yang memberkati pada kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah setiap kami, melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak menerima setiap pujian kami, Kau Allah yang layak disembah melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mereka yang tidak tahu umat Tuhan yang diberkati, umat yang dipakai Tuhan. Mari sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih setiamu datang bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak balas aku, berikan segala
pagi hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyiapkan setiap hati kita. Kita mau sama-sama menyiapkan setiap hidup kita. Boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kau yang ada bersetia bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kau yang setia menyertai setiap kami. Dan setiap pengakuan kami di hadapan Tuhan. Sendiri
pujian kami di hadapan Tuhan. Kami menerima setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk boleh kami ditaburi oleh demi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memakai hamba-Mu, kami mengurapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini memberkati setiap kami, menjadi penuntun dalam kehidupan kami untuk kami boleh berjalan menghadapi tahun 2021. Kami melangkah bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih berbicara pada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, tema kita di hari ini adalah semangat baru di tahun yang baru. Tahun baru dengan semangat yang baru. Puji Tuhan. Nah, kita akan sama-sama baca kitab kita di dalam Yesaya 43 dan 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa maksud dari ayat ini dengan tema kita? Ya, dan sebentar kita akan mengetahui bersama. Yang pertama, kita melihat adik-adik sekalian bahwa ayat ini berbicara bahwa ada saat itu bangsa Israel sedang di dalam pembuangan. Ya, ketika sudah selesai zaman raja-raja, bangsa Israel berbuat dosa, mereka masuk ke dalam pembuangan. Nah, di dalam pembuangan inilah Tuhan ngomong seperti ini, bahwa Dia bilang begini, aku akan membawa kamu keluar dari pembuangan, tidak seperti cara yang lama. Nah, maksudnya cara yang lama adalah ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, ya, karena waktu itu mencakup satu bangsa yang besar dan mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan membuat mujizat-mujizat yang luar biasa, ya. Nah, Tuhan ngomong sama bangsa Israel bahwa Allah itu tetap sama, yang ketika membawa mereka keluar dari Mesir, bawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir, dengan yang akan membawa mereka keluar dari pembuangan, Allah itu tetap sama, janjinya tetap sama, ya. Lalu Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan itu karena kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau Bapak Ibu lagi, kalau adik-adik sekalian memperhatikan di Alkitab sering dikatakan, aku memperhatikan kesetiaan hambaku Ishak, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi meskipun waktu itu bangsa Israel berbuat dosa, ketika Musa mengatakan, Tuhan perhatikanlah umatku ini, perhatikanlah janjimu akan hamba-hambamu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keturunannya akan mewarisi negeri Kanaan. Nah, jadi Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk tanah Kanaan karena kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada bangsa, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Berbeda ketika di kasus ini. Jadi dikatakan, kalau dulu aku membawa bangsa Israel keluar karena kesetiaanku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di sini Allah membawa bangsa Israel keluar karena memang Allah itu setia. Ya, karena memang Allah itu setia meskipun bangsa Israel tidak setia. Allah tetap setia terhadap janjinya. Ya, meskipun bangsa Israel pada saat itu tidak setia. Nah, juga ayat-ayat ini memberitakan kepada bangsa Israel bahwa meskipun mereka di dalam pembuangan, janji Allah bahwa mereka akan tetap mendiam di tanah Kanaan itu adalah ya dan amin. Ya, jadi mereka waktu itu dibuang di Babel, teman-teman sekalian, adik sekalian. Nah, di masa-masa pembuangan, disitulah masa kelamnya bangsa Israel. Mereka dibuang di suatu bangsa yang dimana bangsa itu benci kepada mereka. Mereka diperbudak di sana, mereka dijadikan bahan tontonan di sana, mereka dijadikan
yang bodoh-bodoh dijadikan budak, dijadikan pekerja, yang pintar-pintar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibuat di kerajaan meskipun mereka di sana ditekan. Itu yang terjadi karena mereka bangsa buangan, karena mereka tidak merdeka, bukan bangsa sendiri. Ya, mereka mengalami kegelapan. Nah, adik-adik sekalian, apa relevansinya dengan kita di tahun 2020 ini? Masa-masa yang sukar yang kita semua hadapi. Ya, bagi yang bekerja, mereka mengalami kesusahan di dalam pekerjaan mereka. Mereka harus bekerja 2-3 kali lebih keras dari biasanya untuk mempertahankan usaha mereka. Mungkin orang tua, adik-adik sekalian, mereka harus ekstra untuk mempertahankan pekerjaan, untuk mempertahankan karyawan, tetap menggaji karyawan. Tetapi untuk adik-adik, mungkin kalian tidak bisa bermain dengan bebas, ke gereja tidak bisa beribadah, tidak bisa bersekolah dengan offline, hanya dengan online, tidak bisa ketemu dengan teman-teman, guru-guru, tidak bisa berinteraksi. Bagi mungkin yang masuk sekolah baru, yang baru kelas 1 SMA, tidak bisa merasakan bagaimana rasanya pertama kali kelas 1 SMA langsung di sekolah, hanya lewat online. Sepertinya gelap, adik-adik sekalian. Sepertinya Tuhan, kenapa kok kayak gini keadaan ini? Ya, tapi di malam hari, tapi di siang hari ini, kita sama-sama belajar mendalam firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Aku hendak membuat sesuatu yang baru, dan Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa? Tuhan akan menyediakan bagi kita jalan yang baru untuk lalui di tahun kemarin, tahun 2020, di mana kita mengalami begitu susahnya, begitu sesaknya, begitu tidak enaknya, bosan di rumah terus. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di tahun depan. Amin. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru sehingga kita bisa kembali lagi hidup seperti biasa di tahun 2021. Amin. Aminkan firman Tuhan, aminkan janji firman Tuhan. Ya, karena tidak akan mungkin kita selamanya berada di dalam badai. Tidak akan mungkin kita juga selamanya berada di dalam terang. Ya, tidak ada badainya. Pasti ada badai, ada terang. Ya, ada gelombang, ada tempat yang nyaman, yang reda, yang tidak ada gelombangnya. Ada hitam, ada putih. Itu semua harus kita alami. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengerti lagi. Oh iya Tuhan, tahun ini loh, meskipun aku gak bisa ke sekolah, tapi aku tetap bisa bersekolah dari rumah. Tuhan menyediakan paket data melalui orang tuaku. Tuhan menyediakan biaya sekolahku melalui orang tuaku. Tuhan memberkati orang tuaku meskipun bisnisnya lagi terganggu, dia tetap bisa menyekolahkan aku, dia tetap bersusah payah, semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Artinya apa? Kalau kita bisa ada sampai sekarang, kalau kita bisa hidup sampai sekarang, kalau kita masih sehat sampai sekarang, semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Di tahun baru ini, adik-adik sekalian, mari kita mulai dengan semangat yang baru. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, kepada bangsa Israel tadi janji yang itu, kepada kita janji bahwa Tuhan akan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang damai sejahtera. Ya. Karena tidak ada masa depan yang damai sejahtera, masa depan yang indah tanpa proses yang susah. Tidak ada masa depan yang indah tanpa proses yang susah. Ya, tidak mungkin orang tiba-tiba jadi pintar, tidak mungkin orang tiba-tiba jadi kuat, tidak mungkin orang tiba-tiba jadi kekar badannya tanpa proses. Semua ada prosesnya. Dan mungkin hari-hari inilah proses kita. Di tahun 2020 kemarin proses kita. Untuk di tahun 2021 kita bisa keluar menjadi pemenang. Amin adik-adik sekalian. Nah, semangat baru Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri di tahun ini. Itu semangat kita. Kalau di tahun 2020 Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri meskipun kita susah. Tahun 2020, tahun 2021 yakin dan lebih pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Firman Tuhan. Itu amin bagi kita. Di tahun 2020, di 2021 semangat yang baru ini, dia akan melepaskan kita dari segala masalah.
Dia akan melepaskan kita dari segala masalah. Dia akan membuat kita hidup seperti yang dulu lagi. Yakin firman Tuhan. Lalu di tahun 2020 semangat kita, kalaupun kita dalam masalah sulit, itu Tuhan sedang memproses kita. Seperti saya katakan tadi, tidak mungkin kita tiba-tiba jadi pintar, tidak mungkin kita tiba-tiba jadi kuat, tidak mungkin kita tiba-tiba jadi kekar badannya, tidak mungkin saya tiba-tiba nggak sekolah jadi pendeta, tidak mungkin saya tiba-tiba nggak sekolah jadi pengacara. Semua ada prosesnya. Tapi ketahuilah yang pertama tadi, bahwa Tuhan ada berjalan di depan kita. Ya, itu sebabnya Musa mengatakan, Tuhan, kalau bukan Engkau yang berjalan di depan kami nggak akan mau berjalan. Katakan itu di setiap doa-doa. Kenapa demikian? Karena kalau Tuhan yang di depan kita, kalau ada masalah, ada serangan dari depan, Tuhan yang menangisnya untuk kita. Tuhan yang menahan serangan itu untuk kita. Jadi meskipun kita terkena dampaknya, tapi Tuhan terlebih dahulu yang menderita. Tuhan yang terlebih dahulu memberikan, memasangkan badannya untuk kita. Percaya itu, adik-adik sekalian. Nah, di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini, mari kita lebih semangat lagi melayani Tuhan. Mari kita lebih giat lagi melayani Tuhan. Ya, kita memiliki semangat kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki semangat karena kita punya Allah yang memberikan kita hari ini waktu yang masih bisa hidup sampai hari ini. Ada banyak yang waktunya terbatas sampai di tahun 2020 kemarin. Tapi kita masih diberikan waktu, kita pantas bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Semangat di tahun yang baru ini. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Di siang hari ini kami anak-anak Genji sama-sama mendengar firman Tuhan. Seperti bangsa Israel yang Tuhan bawa keluar dari pembuangan, kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau akan membawa kami keluar dari pandemi ini, Bapa yang baik. Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami mengerti bahwa proses yang kami alami adalah proses untuk membawa kami lebih dewasa lagi di depan Tuhan. Ajar juga kami Tuhan, untuk kami mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi kami di depan ini, karena tidak mungkin kami selamanya berada di dalam badai. Karena ada terang, akan ada pelangi setelah badai. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu di Genji, studi mereka. Tuhan yang memberkati, memberikan mereka hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan prestasi dan cita-cita mereka. Tuhan yang memberkati, pokoknya menjadi cita-cita mereka, biar itu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, berkati mereka yang setia melayani Tuhan, berkati mereka yang setia beribadah, berkati mereka yang setia di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, aku ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Nah, pada kali ini aku akan memberikan pengumuman. Yang pertama, minggu depan masih ada ibadah online jam 10.30. Jangan sampai telat ya guys. Dan jangan lupa untuk absen juga. Yang kedua, minggu depan juga ada perjamuan kudus di gereja besar. Dan jangan lupa untuk datang ya guys. Dan yang ketiga, aku ucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Desember. Happy birthday semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan pesan-pesan untuk kalian semua. Semoga di tahun 2021 ini kita semua selalu diberkati Tuhan dan